Halo semuanya, saya Patricia, murid sekolah Permai kelas 12 IPS 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang desa unik yang terletak di Lombok. Pertama-tama, siapa sih yang nggak tahu Pulau Lombok? Sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah barat Bali dan menjadi bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pasti kalian semua udah sering dengar dong tentang Pulau Lombok. Dan bahkan mungkin udah ada yang pernah pergi ke sana. Jelas saja karena Lombok memang terkenal di bidang pariwisata. Di dalam Lombok, kita juga bisa menemukan sebuah desa loh. Desa ini lebih akrab disebut dengan Desa Sade. Sebuah objek wisata budaya yang sangat menarik untuk dikunjungi. Lokasi persisnya ada di Kelurahan Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Desa ini merupakan desa kuno dan sudah berdiri sejak abad ke-15. Warganya adalah keturunan asli suku Sasak yang sampai sekarang masih mempertahankan budaya dan adat peninggalan nenek moyang mereka. Desa ini dikenal akan keunikan-keunikannya. Karena memiliki banyak keunikan, desa ini berpotensi mendapat kunjungan mulai dari wisatawan Indonesia sampai ke mancanegara. Nah, berbicara mengenai keunikannya, desa ini memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dari desa lainnya. Pertama, bangunan rumah warga desa ini memakai gaya tradisional suku Sasak. Karena seperti yang kita ketahui, desa ini merupakan tempat tinggal bagi suku Sasak yang merupakan suku asli mereka. Dindingnya terbuat dari anyaman kulit, bambu, dan atapnya berupa jerami yang konstruksinya tidak memakai paku. Selain itu, kalau lantainya sendiri berupa lantai tanah. Namun lantai ini sering mengundang decak kagum dari setiap wisatawan yang berkunjung. Kenapa? Karena tidak seperti lantai di beberapa rumah pada umumnya. Di Desa Sade, lantai rumah justru dilumuri kotoran kerbau atau sapi setiap beberapa waktu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya lantai bersih dari debu-debu yang melekat, menguatkan lantai, dan memiliki fungsi untuk mencegah serangga terutama nyamuk masuk ke rumah. Meski diberi lapisan dari campuran kotoran, kerbau, dan tanah liat, lantai tersebut sama sekali tidak memunculkan bau menyengat atau tidak sedap. Hal itu karena kotoran kerbau yang masih baru tersebut dicampurkan dengan tanah liat lalu digosokkan ke lantai, sehingga itu membuatnya tidak menimbulkan bau tak sedap. Selanjutnya untuk penerangannya, desa ini masih memakai lampu tradisional. Bentuknya mirip seperti sentir yang ada di Jawa, namun tampilannya sangat unik. Gambarannya kira-kira seperti ini. Bahan dasar lampu ini sangat mudah ditemui di sana, yaitu kerang laut yang diberi penyangga dari bambu atau bisa juga dengan kayu. Sade sendiri merupakan suatu desa yang masih bertahan dengan aturan-aturan budaya masa lalu dan masih sangat relevan diterapkan di masa sekarang. Terutama dalam urusan yang berhubungan dengan tata ruang atau arsitektur bangunan di desa tersebut. Konsep yang dianut desa ini adalah bersifat ramah lingkungan dan menyatu dengan alam. Bukan itu saja, fasilitas umum modern di sana juga dibuat dengan gaya desain mirip bangunan khas desa sana. Mulai dari ATM, toko kelontong, minimarket, bahkan hingga toilet selalu memiliki tampilan yang sangat khas dengan nuansa tradisi. Contohnya seperti ATM pada gambar tersebut. ATM tersebut dibuat tampak seperti khas rumah desa Sade pada umumnya. Meski terlihat simpel, rumah di Desa Sade memiliki beberapa konsep. Dari segi penggunaannya, rumah yang ada di desa ini terdiri dari 3 macam. Pertama, dinamakan Balai Bonter, yang biasanya digunakan sebagai tempat tinggal kepala desa beserta jajarannya. Kemudian yang kedua, itu ada Balai Kodong, digunakan oleh keluarga yang baru saja menikah atau orang tua yang sudah tidak bekerja lagi. Terus yang ketiga, itu namanya Balai Tani, dipakai oleh keluarga yang sudah memiliki anak dan keturunan. Meski memiliki nama dan fungsi yang berbeda-beda, namun secara umum bangunan rumah di Desa Sade selalu terbagi jadi 3 ruang. Ruang depan untuk laki-laki, ruang tengah dipakai untuk perempuan dan dapur, sedangkan ruang belakang berfungsi sebagai tempat khusus bagi ibu yang mau melahirkan anak. Untuk budaya Desa Sade, pada umumnya pakaian tradisional itu hanya dikenakan ketika diselenggarakan upacara adat saja.
tapi sangat berbeda dengan masyarakat desa Sade. Setiap hari sebagian besar warganya tetap mengenakan baju khas setempat meski dengan tampilan yang sangat sederhana. Namun melalui kesederhanaan inilah terlihat gaya kehidupan mereka yang sangat bersahaja pada diri mereka. Sebagian besar kaum lelaki di desa Sade memiliki mata pencaharian utama sebagai petani, sedangkan wanitanya tidak ada yang menganggur atau berdiam diri saja di rumah. Membuat kain tenun menjadi kegiatan utama bagi wanita desa bernuansa masa lalu tersebut. Tidak ada perempuan desa Sade yang tidak mampu membuat kain tenun. Saat mulai memasuki usia 9 tahun, setiap perempuan desa Sade harus belajar menenun kain dari ibunya. Bahkan ada aturan adat yang melarang wanita untuk menikah jika belum terampil membuat kain tenun sendiri. Tidak hanya kain tenun saja, wisatawan juga bisa belanja aneka kerajinan tangan lainnya seperti gelang, kalung, tas, gantungan kunci, dan pernak-pernik lainnya. Semua dibuat dengan gaya tampilan yang sangat unik khas Lombok. Harganya lebih murah dari kain tenun. Nah, itu saja penjelasan saya tentang Desa Sade. Jangan lupa kunjungi Desa Sade jika Anda tertarik. Thanks for watching.